pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Tarisda Baru Manulang. NPM saya 2162104779. Dosen pembimbing Dr. Asnafi SPD. Saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian konsep linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh karena terkadang ilmu disebut juga dengan linguistik umum. Artinya, linguistik yang mempelajari kebahasaan secara umum tanpa fokus adalah satu bahasa saja. Dia terdapat dari 3 bahasa Latin, yaitu langue, langae, dan parolet. Langue sebuah aturan tak tampak yang mengkonstitusi sebuah sistem bahasa. Langae, manusia dalam menjalani kehidupan tidak akan terlepas dari komunikasi. Parolet, satu konsep turunan dari fenomena komunikasi mengaruh pada keunikan tiap individu. Apa itu linguistik? Linguistik adalah orang yang ada dalam ahli pakar dalam ilmu linguistik atau linguis. Cabang ilmu linguistik terbagi menjadi 4 macam, yaitu fonetik dan fonologi. Artinya merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau oleh fungsinya. Morfologi, cabang dari mikrolinguistik yang cangkup pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Sintaktik, menyelidik satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas hubungan dengan kata lainnya dengan cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir, semantik. Semantik menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal ataupun kontekstual. Kelemahan linguistik juga terdapat. Ilmu telah mengalami 3 tahapan perkembangan, yaitu spekulasi, menjelaskan pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulas. Keilmuan yang keduanya observasi dan klasifikasi. Para ahlinya mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Dan tahap terakhirnya menjelaskan tentang tahap ini berusaha memahami masalah-masalah dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan.
ilmu kekhususan linguistik adalah bahasa sebagai bahasa, ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Sering disebut ilmu empiris. Artinya, ilmu-ilmu tersebut berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji oleh ahlinya tentu dan juga oleh semua para ahlinya. Apa objek kajian linguistik? Pengertian bahasa, sistem lambang bunyinya yang arbitral yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, hakikat bahasa. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi sebagai sebuah sistem bahasa sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersusun berdasarkan suatu pola tertentu, sedangkan sistemis artinya bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari subsistem atau sistem bawahan. Selanjutnya, subdisiplin linguistik dikelompokkan menjadi satu, objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang kedua, objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Yang ketiga, objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Yang keempat, tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk harapan. Yang kelima, teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisisnya objeknya. Subsidi linguistik meliputi terbagi menjadi tiga subsidi, yaitu pertama subsidi linguistik makro, antara lain cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Yang kedua, filologi menjelaskan ilmu yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber sejarah yang ditulis yang merupakan kombinasi dan kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Yang ketiga, stilistika yang menjelaskan ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk dalam bentuk-bentuk karya sastra. Selanjutnya,